Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan soal pada buku Genkoplis, yaitu pada nomor 12.10 strip 2 tentang effect of less solvent flow in leaching oil from mill. Jadi pada soal ini kondisinya sama dengan contoh soal pada buku Genkoplis juga, yaitu pada nomor 12.10 strip 1. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Jadi untuk step-stepnya atau cara pengerjaannya pun juga sama. Yang dibedakan nanti hanya data-datanya saja, dan untuk tabel pada di sini juga sama. Tabel N dan YA-nya sama. Nah, untuk mengerjakan soal ini pertama-tama kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya. Di sini diketahui ada inlet fresh solvent dengan campuran flow rate yang menurun sebesar 10%. Dan untuk massa benzen pada flow rate-nya yaitu 1179 kg, dan untuk massa oilnya 18 kg. Nah, di sini untuk solutnya adalah oil, solventnya adalah benzen, dan inert solidnya adalah meal. Nah, pada contoh soal 12.10 strip 1 diketahui bahwa massa oilnya 800 kg, massa benzennya 50 kg, dan massa inert solidnya 2000 kg. Nah, ini adalah massa-massa yang ada di dalam feed. Nah, ini untuk tabelnya tadi sudah saya inputkan dari contoh soal. Nah, yang ditanya adalah jumlah stage yang dibutuhkan pada proses pada soal di atas. Nah, untuk menjawab soal ini yang pertama-tama kita mencari koordinat L0 yaitu YA, NA dengan mengacu pada feednya. Yang pertama ada A atau solid feed sebesar 800 kg, dan B atau inert solidnya sebesar 2000 kg, dan S atau solventnya sebesar 50 kg. Nah, untuk mencari nilai L0-nya dicari menggunakan data atau nilai A atau solute feed ditambah dengan nilai solvent atau S-nya, sehingga didapatkan L0-nya sebesar 850 kg. Selanjutnya, untuk mencari YA atau YA0 dan NA atau NA0 bisa dicari dengan menggunakan persamaan 12.9 strip 3 pada buku Genkoplis, yaitu untuk YA0 sama dengan A per A plus S dan NA0 sama dengan B per A plus S, sehingga didapatkan nilai YA0-nya sebesar 0,94 sekian, dan untuk NA0-nya didapatkan 2,35 sekian. Sehingga untuk koordinat L0-nya didapatkan 0,94 sekian, 2,35 sekian. Selanjutnya kita mencari koordinat Vn plus 1 dengan mengacu pada solventnya. Nah, untuk A atau solut solventnya sebesar 18 kg, untuk B atau inert solidnya tidak ada, dan untuk S atau solventnya sebesar 1179 kg. Nah, untuk mencari nilai Vn plus 1-nya dengan memasukkan atau menjumlahkan nilai solut solvent atau A dengan nilai solvent atau S-nya, sehingga didapatkan nilai Vn plus 1-nya sebesar 1197 kg. Nah, untuk mencari XAN plus 1 dan NA-nya, caranya juga hampir sama dengan yang awal, yaitu untuk XAN plus 1, caranya A per A plus S, untuk NA, B per A plus S. Dengan tinggal masukkan data-datanya saja, sehingga didapatkan untuk nilai XAN plus 1 adalah 0,015 sekian, dan untuk NA-nya 0. Sehingga didapatkan koordinat Vn plus 1-nya sebesar 0,015,0. Nah, yang ini menggunakan persamaan pada buku Genkoplis, yaitu pada 12.9 strip 2. Selanjutnya kita mencari nilai Ln atau slope-nya dengan masukkan nilai A-nya 120 kg dan nilai B-nya 2000 kg. Nah, untuk nilai A-nya ini 120 kg dari mana sih? Nah, karena sudah diketahui pada example ini, karena data-datanya hampir sama, jadi untuk nilai A-nya didapatkan dari sini. Ini ya, 120. Jadi A ini adalah kilogram solution atau kilogram oilnya.
Yang dimaksud adalah oil ya di sini. Jadi 120. Sehingga untuk nilai slope-nya didapatkan dengan rumus B per A plus S per A plus S. Sehingga kita dapat sederhanakan rumusnya menjadi B per A didapatkan nilainya 16,67. Nah ini karena nanti kita akan membuat grafik, jadi untuk slope-nya ini kita konversikan atau kita cari derajatnya. Jadi kurang lebih untuk nilainya adalah 86 derajat. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk sudut-sudutnya ini. Nah, selanjutnya kita mencari atau menghitung neraca massa total dengan rumus L0 plus Vn plus 1 sama dengan M. Nah, ini persamaan 12.10/4. Dengan masukkan nilai L0-nya tadi sudah dicari yaitu 850 dan Vn plus 1-nya 1197 sehingga didapatkan nilai M-nya sebesar 2047 kg. Selanjutnya, kita menghitung neraca massa komponen dengan rumus L0 dikali YA0 ditambah Vn plus 1 dikali XAN plus 1 sama dengan M dikali XAM. Nah, untuk nilai L0-nya tadi sudah diketahui, untuk YA0-nya juga sudah dihitung, Vn plus 1-nya sudah. Jadi, kita tinggal memasukkan M-nya tadi yang barusan kita hitung yaitu sebesar 2047 kg sehingga kita mendapatkan nilai XAM-nya sebesar 0,39 sekian atau 0,4 ya pembulatannya. Nah, untuk menghitung ini tadi digunakan persamaan 12.10/5. Next, kita mencari nilai NM dari rumus B sama dengan NM kali M. Jadi untuk B-nya tadi sudah diketahui 2000 dan NM-nya ditanyakan dan untuk M-nya tadi sudah kita hitung yaitu 2047 sehingga didapatkan nilai NM-nya sebesar 0,977 sekian. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan koordinat M-nya sebesar 0,39 sekian, 0,97 sekian. Nah, dari cara-cara yang sudah kita hitung ini, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi pertama-tama kita inputkan terlebih dahulu nilai L0-nya dan nilai Vn plus 1-nya. Jadi L0-nya tadi kan sekitar 0,94,2,35 dan untuk Vn plus 1-nya tadi nilainya sekitar 0,015,0. Jadi kita inputkan untuk titik-titiknya dan kita hubungkan antara L0 dengan Vn plus 1-nya. Koordinatnya kita hubungkan. Selanjutnya kita menginputkan atau mengeplot koordinat dari M yaitu 0,4,0,98. Untuk koordinat M-nya tadi sudah kita cari ini ya. Jadi 0,4,0,98. Nah, setelah kita plot, selanjutnya kita plot juga untuk nilai-nilai yang di dalam tabel tadi yang sudah saya inputkan di awal. Jadi ini kita inputkan juga ke dalam grafik sehingga didapatkan kurva seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita kan sudah menentukan underflow-nya berarti ini, dan untuk overflow-nya adalah sepanjang garis dasar ini. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah menentukan slope dan kita sudah menentukan jika dari slope-nya itu kita pindah ke dalam derajat, maka didapatkan 96 derajat. Jadi dari nilai 0 ini, kan ini kan 90 derajat ya. Nah, kita pindahkan menjadi 86 derajat, jadi agak miring seperti ini. Nah, dari 0 ini menuju ke 86 derajat, maka didapatkan titik di underflow-nya ini, yaitu merupakan titik LN, atau koordinat LN, yaitu sebesar 0,08,1,99. Ini tertukar ya untuk nilainya, yang benar 0,08,1,99. Nah, setelah itu
setelah selesai mencari ln-nya, kita akan mencari stage-nya. Untuk mencari stage-nya, pertama-tama setelah kita mencari ln, kita tarik garis ln ini menuju ke koordinat M, diteruskan menuju ke X, ke sumbu X yang paling dasar, yaitu di sini. Nah, sehingga setelah kita temukan di sini, maka di sini disebut titik V1 atau koordinat V1, yaitu sebesar 0,7,0. Nah, selanjutnya dari titik L0 ini kita tarik garis menuju ke V1 ini tadi. Sehingga dari sini kita bisa mencari stage-nya. Jadi setelah dari L0 ini kita hubungkan ke V1, selanjutnya kita tarik garis dari V1 tegak lurus ke atas menuju ke underflow, ke titik underflow. Lalu kita tarik garis ke bawah menuju ke titik underflow yang X-nya ini. Kita tarik lagi tegak lurus ke atas, begitu seterusnya sampai ke mendekati 0. Nah, untuk mencari berapa sih stage-nya, jadi ini kan titik terakhirnya di 0,7. Nah, itu diteruskan ke bawah seperti ini, jadi sampai bertemu satu titik di bawah. Nah, apa saja yang diteruskan hingga menuju satu titik, yaitu terusan dari L0 ke V1 ini, terus dari underflow ke titik X dari underflow tadi, tegak lurus, terus dari L2 ini juga ke bawah, dari L3, L4, L5, dan L6. Nah, jadi ini diteruskan sampai ke bawah hingga menuju satu titik. Nah, dari cara-cara seperti ini dapat ditemukan jumlah stage-nya dari mana sih. Jadi dari underflow ini dia akan mendapat berapa wilayah atau berapa luasan. Jadi dia ada 6 stage. Nah, begitu cara untuk mencari stage-nya. Jadi sudah terjawab di soal ini bahwa untuk jumlah stage-nya adalah 6 stage. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.